Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis TOWS. Ada faktor internal yang terdiri dari kekuatan atau strength. Yang terdiri ada dua strength, yaitu lokasi geografis yang strategis, yang dimana Kabupaten Sambas memiliki posisi yang sangat menguntungkan. Kita berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Sarawak, yang secara otomatis membuka jalur perdagangan dan interaksi ekonomi lintas batas. Yang kedua itu ada potensi sektor pertanian dan perkebunan yang kuat. Sektor ini adalah urat nadi perekonomian kita. Lahan yang subur mendukung produksi kelapa sawit, karet, padi, dan lain-lain dalam skala besar. Yang kedua itu ada kelemahan, weakness. Ada ketergantungan pada komunitas primer. Ekonomi ini masih sangat bergantung pada perjualan hasil pertanian atau perkebunan mentah. Yang kedua ada keterbatasan industri pengelolaan. Kekurangan fasilitas untuk mengelola hasil bumi menjadi produksi bernilai tambahan. Akibatnya kita seringkali mengekspor bahan mentah, sehingga potensi keuntungan dan penciptaan lapangan kerja menjadi terbatas. Yang kedua itu faktor internal. Eksternal, ada peluang, opportunities, yang terdiri dari peningkatan kerjasama ekonomi lintas batas. Ada peluang besar untuk mempererat kerjasama ekonomi dengan Malaysia. Ini bisa membuat pasar baru bagi produk lokal, menarik investasi dan mempermudah aliran barang dan jasa. Yang kedua ada pertumbuhan pariwisata regional. Tren kunjungan wisata ke Kalimantan Barat sedang meningkat, terutama untuk ekowisata dan wisata budaya. Ini adalah kesempatan bagi Sambas untuk mempromosikan destinasi uniknya dan menarik lebih banyak lagi pengunjung. Yang kedua ada ancaman, threats, yang terdiri dari dampak perubahan iklim. Fenomena global ini membawa risiko nyata bagi pertanian kita seperti banjir, kekeringan, dan hama yang bisa merusak panen. Ini mengancam ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Ada fluktuasi harga komoditas global. Selain sebagai kelemahan, ini juga merupakan ancaman berkelanjutan. Harga kelapa sawit atau karet yang tidak stabil di pasar dunia bisa menyebabkan ketidakpastian pendapatan bagi petani dan daerah. Nah, dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita dapat merumuskan strategi-strategi konkret dalam matriks TOWS. Yang pertama itu ada strategi SO, Strength Opportunity, memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Ini adalah strategi ideal di mana kita menggunakan keunggulan internal kita untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternal. SO, mengoptimalkan lokasi strategis untuk mengembangkan perdagangan dan investasi lintas serta mempromosikan pariwisata perbatasan dengan Malaysia. Dengan posisi kita yang strategis, kita harus efektif membangun keaktivitasan perbatasan, memfasilitas bisnis ekspor dan impor, dan secara agresif memasarkan potensi wisata, budaya, dan alam Sambas ke pasar Malaysia. Meningkatkan produksi pertanian unggul, organik ataupun ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Didukung keanekaragaman budaya sebagai daya tarik. Kita bisa fokus pada pengembangan komunitas pertanian bernilai tinggi yang ramah lingkungan, memenuhi permintaan pasar modern.
Budaya lokal dapat menjadi branding untuk produk-produk kita. Seterusnya ada strategi WO, Weakness Opportunity. Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strategi ini berupaya mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Mendorong investasi pada industri pengelolaan hasil pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada komunitas primer dengan memanfaatkan peluang kerjasama ekonomi lintas batas. Kita harus proaktif, menarik investor untuk membangun pabrik pengelolaan di Sambas. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui program-program pelatihan SDM untuk mendukung sektor pariwisata, industri, pengolahan, pemanfaatan peluang pertumbuhan regional. Dan ada strategi ST, Strength Traits, menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Yang pertama ada diverifikasi komunitas pertanian dan mengembangkan produk olahan dari potensi pertanian yang kuat untuk mengurangi dampak fluktuasi harga global. Dengan lahan yang luas, kita boleh hanya bergantung pada 1-2 komunitas. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan dan ekowisata, memanfaatkan keanekaragaman budaya untuk potensi wisata untuk mengatasi isu lingkungan dan keberlanjutan. Menganekaragamkan jenis tanaman budaya yang lebih tahan iklim untuk mengurangi dampak perubahan iklim, serta mengembangkan industri pengelolaan agar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga komunitas primer. Meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan terkait isu lingkungan dan keberlanjutan, serta mencari solusi pendanaan untuk memitigasi risiko fluktuasi harga. Nah, kesimpulan dari analisis ini memberikan kita sebagai gambaran yang jelas mengenai posisi Kabupaten Sambas dan potensi pengembangannya. Kabupaten Sambas memiliki fondasi yang kuat dengan potensi besar, namun juga dihadapkan pada tantangan signifikan baik dari internal maupun eksternal. Kunci utama adalah bagaimana kita secara cerdas mengubah tantangan menjadi peluang melalui strategi yang tepat.